Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Berjumpa lagi dalam kelas tahsin tilawah di dalam channel Afiduna. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai makhorijul huruf dan huruf-huruf di dalam bahasa Arab. Secara bahasa, makhorijul huruf terdiri dari dua susunan kata. Yang pertama adalah makhorij dan yang kedua adalah huruf. Makhorij merupakan bentuk plural dari makhraj, diartikan sebagai tempat keluar. Sedangkan huruf juga merupakan bentuk plural atau jamak dari harf, yang artinya adalah huruf. Dr. Aiman Suwaid dalam sebuah kesempatan pernah berkata, "Al-harfu sautun ya'tamidu ala makhrajin muayyanin." Huruf merupakan sebuah suara yang bersandar kepada tempat yang khusus. Dari situlah suara tadi keluar. Sehingga kalau kita mengartikan makhorijul huruf secara bahasa adalah tempat keluarnya huruf-huruf. Tempat keluar ini nantinya akan dibagi menjadi dua jenis. Ada yang muhaqqaq dan ada yang muqaddar. Muhaqqaq adalah tempat yang pasti dan kita ketahui rincinya di mana. Sedangkan muqaddar tempatnya ini tidak tentu dikarenakan cakupannya yang sangat banyak. Makhorijul huruf secara istilah adalah tempat keluarnya sebuah huruf yang mana dari tempat tersebutlah suara huruf tersebut akan bermuara ketika disukunkan. Dan ia memiliki batasan-batasannya yang membedakan antara huruf tersebut dengan huruf-huruf lainnya. Suara dari sebuah huruf bermuara ke tempatnya ketika disukunkan. Maksudnya adalah ketika kita mensukunkan sebuah huruf hijaiyah, maka pada saat itu suara dari huruf tersebut akan bermuara ke tempatnya. Dan pada saat itu huruf tersebut akan terucap secara sempurna. Contoh pada huruf mim. Huruf mim makhrajnya adalah perjumpaan antara bibir bawah dan bibir atas. Ma. Kita lihat di sini. Ma, mi, mu. Ketika bibir atas dan bibir bawah berjumpa, pada saat itulah makhraj mim terucap. Dan ketika kita sukunkan, maka akan terucap secara sempurna. Contoh, im, Kita lihat, di awal bibir terbuka ketika mengucapkan a, tapi ketika mengucapkan mim yang mati menjadi tertutup. Saling berjumpa. Begitu halnya juga pada huruf fa. Huruf fa perjumpaan antara gigi seri atas bagian ujung dengan bibir bawah bagian dalam. Fa. Ketika kita sukunkan, gigi seri atas dan juga bibir bagian dalam akan saling bertabrakan dan bersentuhan. Pada saat itulah akan terucap secara sempurna. Oleh karena itu, ulama tajwid dan qiraat memberikan tips jika kita ingin menyebutkan sebuah huruf hijaiyah secara sempurna dan melatihnya, maka kita mensukunkannya seperti tadi. Karena ketika sebuah huruf berharokat, maka makhrajnya hanya akan saling bersentuhan sementara. Setelah itu dia akan menuju makhraj selanjutnya, yaitu makhraj dari harokatnya. Ketika kita mengatakan ma, maka makhraj mim hanya bersentuhan di awal. Maka kita lihat akan terbuka. Karena akan menuju makhraj selanjutnya, yaitu makhraj dari harokat fathah, yaitu makhraj alif yang berada di rongga mulut dan rongga kerongkongan. Itulah dia tadi definisi dari makhorijul huruf. Lantas ada pertanyaan baru yang muncul. Apa saja huruf-huruf di dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab nantinya,
huruf-huruf terbagi menjadi dua jenis. Ada yang mantuqoh atau diucapkan, itulah dia yang sering kita sebut dengan al-huruful hijaiyah. Ada pula nantinya al-maktubah atau yang tertulis. Nanti disebut dengan al-huruf al-abjadiyah. Namun, karena kita lebih spesifik untuk membahas tahsin tilawah pada kali ini, maka kita akan mempelajari khusus di al-huruf al-hijaiyah agar kita bisa menguasai bagaimana cara pengucapan yang baik dan benar. Huruf hijaiyah, sebagaimana yang banyak sudah kita ketahui, berjumlah 29. Mulai dari alif sampai ya, disusun secara berurutan oleh Al-Imam Nasr bin Asim sesuai dengan kemiripan huruf-huruf tersebut. Orang-orang Arab dahulu kala cukup membaca Al-Quran seperti ini saja tanpa membutuhkan bantuan tambahan titik-titik untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Namun, ketika orang-orang non-Arab mengalami kesulitan di dalam membaca ini, maka mulailah Nasr bin Asim membuat titik-titik di setiap huruf-huruf untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Dan inilah dia huruf-huruf hijaiyah yang ada pada bahasa Arab dan tertera di Al-Quran. Kita tidak akan menjumpai huruf-huruf lain selain huruf yang ada di sini. Di sini, hamzah dan alif dibedakan karena nantinya antara hamzah dan alif ini memiliki makhraj yang berbeda yang harus kita perhatikan. Huruf-huruf ini disebut juga dengan al-huruful asliyah atau huruf-huruf dasar di dalam huruf hijaiyah. Dan di samping dari huruf hijaiyah yang 29 ini, nantinya ada pula disebut dengan al-huruful far'iyah, yaitu huruf-huruf cabang atau huruf-huruf tambahan yang dipakai untuk mempermudah kita di dalam membaca Al-Quran. Dan Al-Imam Al-Allamah At-Tibi memberikan beberapa contoh dari huruf-huruf tambahan ini di 8 tempat. Yang pertama, yaitu hamzah tashil. Tashil artinya adalah mempermudah. Jadi bacaan ini digunakan untuk mempermudah kita. Terjadi di surat Fussilat ayat ke-44 yang berbunyi asalnya a'jamiyun berubah menjadi a'jamiyun. Selanjutnya adalah alif imalah. Imalah artinya adalah pelencengan. Dikatakan alif imalah, cara membaca alif ini, dia melenceng antara alif dan ya. Jadi seperti kita mengucapkan huruf E. Ini terjadi hanya di satu tempat pada riwayat Imam Hafiz, yaitu pada surat Hud ayat 41, yang awalnya berbunyi Bismillahimajroha berubah menjadi Bismillahimajreha. Kedua huruf tambahan yang barusan, yaitu hamzah tashil dan alif imalah, merupakan huruf tambahan yang terdapat pada riwayat Imam Hafiz. Jadi, bagi kita yang membaca Al-Quran mengikuti riwayat Imam Hafiz, kita harus membaca seperti itu. Lantas mungkin ada yang bertanya, apa maksud dari riwayat Hafiz? Siapakah Imam Hafiz ini? Imam Hafiz merupakan salah satu periwayat bacaan Al-Quran. Beliau adalah Imam Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Beliau mendapatkan sanad dari gurunya Asim bin Abin Najud Al-Kufi. Kemudian sanadnya dari Abu Abdirrahman As-Sulami. Kemudian dari Zaid bin Thabit dan langsung dari Rasulullah. Bahkan kebanyakan bacaan Al-Quran yang tersebar di penjuru bumi, termasuk Indonesia khususnya, mengikuti riwayat Imam Hafiz. Selanjutnya bacaan shad yang mirip dan bergabung dengan huruf zai. Namun ini tidak terjadi pada bacaan Imam Hafiz. Jadi, bagi orang yang membaca secara bacaan Hafiz tidak boleh menggunakan bacaan ini. Contoh pada surat Al-Fatihah, ihdinas sirata berubah menjadi ihdinas sirata. Selanjutnya juga adalah huruf ya yang mengandung ismam. Jadi seperti ada penyebutan huruf waw secara isyarat saja yang terjadi pada bacaan qila. Yang aslinya bacaannya qila menjadi qila. Ini juga tidak terdapat pada bacaan riwayat Imam Hafiz.
Selanjutnya juga adalah alif tafkhim, yaitu alif yang ditebalkan. Yaitu alif-alif yang letaknya setelah huruf-huruf yang tebal. Contoh, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Jadi di situ alif yang terletak setelah huruf to tidak dibaca tipis. Padahal pada dasarnya alif itu dibaca tipis. Namun dia mengikuti dari huruf to yang dibaca juga tebal. Selanjutnya yaitu lam tafkhim, yaitu lam yang ditebalkan, yang sering kita jumpai pada bacaan lafzul jalalah yang didahului oleh baris fathah atau dhammah. Karena lam pada dasarnya dibaca tipis, memiliki sifat tipis. Contoh pada wa'budullah. Allah di situ dibaca tebal, bukan wa'budullah. Kemudian juga huruf nun yang tidak dibaca dengan izhar. Contoh pada bacaan in kuntum. Di situ huruf nun berjumpa dengan kaf, dibaca seperti eng. Padahal sebenarnya nunnya dijelaskan. Namun akibat nun di sini berjumpa dengan huruf kaf, maka hukum bacaannya wajib diikhfakan dan dia harus didengungkan menjadi eng. Eng. Kemudian yang terakhir juga huruf mim yang tidak diizharkan. Contoh pada tarmihim bihijarah. Di situ huruf mim dibaca berdengung dan tidak dibaca jelas. Bukan dibaca tarmihim bihijarah, tapi dibaca berdengung. Tarmihim bihijarah. Itulah dia 29 huruf-huruf di dalam huruf hijaiyah beserta huruf-huruf cabangnya dan huruf-huruf tambahan. Kita tidak akan menemukan di dalam Al-Quran huruf selain dari yang kita sebutkan tadi. Maka kita harus berhati-hati dari beberapa kesalahan yang sering kita lakukan. Contoh seperti orang yang melakukan pelencengan di dalam menyebutkan huruf fa menjadi huruf pa, menjadi huruf p. Padahal huruf p itu tidak ada makhrajnya di dalam huruf hijaiyah. Atau juga yang sering mengucapkan huruf ghain menjadi huruf g. Jadi bukan ghufranaka, tapi gufranaka. Itulah dia pembahasan kita kali ini mengenai definisi dari makhorijul huruf, bagaimana cara melafalkan dan mengucapkan huruf secara sempurna, dan apa saja jenis-jenis huruf hijaiyah, mulai dari yang dasar-dasar hingga huruf-huruf tambahan. Kita tidak akan menjumpai huruf-huruf hijaiyah selain dari yang disebutkan tadi. Dan bagaimanakah cara kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu agar tidak lari dari makhrajnya dan dari tempatnya? Kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.